الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah manusia meninggal dunia, maka ia akan memasuki alam kubur, yang merupakan tempat persinggahan sementara sebelum nantinya manusia akan dihisab untuk menentukan apakah ia masuk ke dalam surga atau neraka. Alam kubur seakan menjadi jembatan penghubung antara kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya ada kebahagiaan atau nikmat kubur, dan ada pula sebaliknya, yaitu siksa dan azab kubur. Bagi mayit yang beriman, liang kubur yang kita lihat sempit itu akan dilapangkan menjadi sangat luas dan menjadi pertamanan surga yang sangat indah. Tetapi bagi orang yang kafir dan ahli maksiat, liang kubur akan menjadi tempat yang begitu menakutkan. Mereka akan disempitkan hingga tulang mereka hancur. Peristiwa inilah yang disebut siksa dan azab kubur. Mereka, para ahli kubur, akan merasa sangat senang dan bahagia apabila mereka mendapat kiriman doa dari sanak keluarganya. Seorang anak akan selalu bisa berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Ini juga merupakan ciri-ciri anak yang solih. Sebagaimana kisah yang akan disampaikan, ini adalah wujud anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab Irsadul Ibad, Syekh Zainuddin menceritakan tentang kisah seorang pria. Suatu hari, pria itu tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat beberapa ahli kubur keluar dari makam mereka, kemudian mereka memungut sesuatu. Peristiwa itu lantas membuat si pria merasa heran, entah apa yang tengah dipungut oleh para ahli kubur itu. Belum hilang rasa herannya, pria itu kembali melihat ada seorang ahli kubur yang sedang duduk. Ahli kubur itu tidak ikut memungut seperti halnya penghuni kubur lainnya. Si pria lantas menghampiri dan bertanya kepada ahli kubur itu, apa yang sedang dipungut oleh mereka? Ahli kubur yang sedang duduk itu lantas menjawab, mereka sedang memungut kebaikan yang bersumber dari Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan orang-orang Islam untuk mereka. Jawaban itu lantas menimbulkan tanda tanya bagi si pria. Ia pun bertanya kembali, kalau demikian, mengapa kamu tidak ikut memungut kebaikan-kebaikan itu? Ahli kubur itu menjawab, aku sudah cukup. Pria itu kembali bertanya, apa sebabnya kamu tidak membutuhkannya? Ahli kubur itu menjawab, sebab dengan khatam Al-Quran yang dikerjakan dan dihadiahkan oleh anakku setiap hari, anakku berada di pasar ini dan berjualan zalabia. Dari sini dapat diketahui bahwa ahli kubur itu memiliki seorang anak yang bekerja sebagai penjual zalabia. Zalabia adalah sebuah makanan yang dibuat dari tepung dan telur. Kemudian pria itu terbangun dari mimpinya. Keesokan paginya, ia pergi ke pasar untuk mencari tahu mengenai anak dari ahli kubur yang dijelaskan dalam mimpinya. Setelah sampai di pasar, ternyata benar dan nyata mimpi itu. Di dalam pasar, ternyata ada seorang pemuda penjual makanan zalabia. Pria itu juga melihat bibir si pemuda tidak hentinya mengucapkan sesuatu. Pria itu kemudian menghampiri dan bertanya kepada si pemuda, mengapa kamu tidak berhenti menggerakkan kedua bibirmu? Pemuda itu menjawab, aku sedang membaca Al-Quran, kemudian menghadiahkannya untuk orang tuaku yang telah berada di alam kubur. Kemudian setelah kejadian itu, di waktu yang lain, si pria kembali bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat kembali para ahli kubur keluar dari makam mereka.
Mereka juga memunguti sesuatu yang sama seperti mimpi sebelumnya. Namun kali ini ada yang membuat si pria merasa heran, yaitu ahli kubur yang sebelumnya tidak ikut memungut. Kini ia malah ikut memungut bersama ahli kubur lainnya. Setelah terbangun dari tidurnya, si pria segera bergegas menuju ke pasar untuk mengetahui kondisi pemuda penjual zalabia. Setelah sampai di pasar, ternyata pemuda itu tidak ada. Pria itu pun mencari informasi mengenai keberadaan si pemuda. Ternyata pemuda itu telah meninggal dunia. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa sebuah kebaikan seperti doa, membaca Al-Quran, dan sedekah yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia ternyata bisa meringankan kesulitan orang yang telah meninggal tersebut. Sama halnya dengan kebaikan yang dihadiahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal, tentu akan sampai dan bisa meringankan kesulitan orang tua di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, menunaikan janji mereka, serta memuliakan teman mereka. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.